Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi kami dari kelompok 1. Kelompok kami yang terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Abu Shalal Gifari. Yang kedua rekan saya, Afdal. Baiklah, saya akan membacakan materi makalah kami, yaitu ruang lingkup pengembangan koleksi. Pengertian pengembangan koleksi. Pengertian pengembangan koleksi juga dapat merujuk pada kegiatan yang menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Untuk mewujudkannya, perpustakaan perlu mengumpulkan alat seleksi pustaka, servis, kebutuhan masyarakat akan pustaka, servis, survei minat pengguna, meregistrasi pustaka yang diperoleh, menyelesaikan evaluasi dan menyiangi koleksi. Penundaan layanan dikhawatirkan akan menyebabkan terhambatnya pekerjaan penundaan juga menyebabkan dokumen atau informasi yang diberikan nilai turun. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan informasi secara tepat guna dimaknai bahwa koleksi itu memiliki informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingannya. Perpustakaan perlu bekerja sama dengan lembaga lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Kerjasama tersebut akan saling melengkapi sehingga pengguna tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya besar untuk menemukan koleksi yang dibutuhkannya. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi pada awal 1990-an, pustakawan mulai mengadakan perubahan dalam mengelola perpustakaan termasuk koleksinya. Mereka tidak lagi mementingkan pertumbuhan jumlah koleksi, tetapi mereka lebih memfokuskan pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Serta pemenuhan kebutuhan para pengguna sebagai tujuan utama, kemudian mengusahakan cara alternatif perolehan dokumen dan informasi guna melengkapi koleksi yang telah ada kemajuannya. Teknologi informasi tersebut mendorong perkembangan percetakan dari koleksi tercetak menjadi koleksi elektronik atau digital. Di satu sisi, penerbitan karya tercetak muncul dengan sangat cepat dan dalam berbagai bahasa dari segi elektronik atau digital. Di satu sisi, penerbitan karya tercetak muncul dengan sangat cepat dan dalam berbagai bahasa dari segala penjuru dunia. Di sisi lain, koleksi elektronik dalam bentuk e-book juga berkembang dengan sangat cepat. Lebih jauh lagi perkembangan tersebut sejalan dengan gaya hidup masyarakat yang berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, lalu beralih ke masyarakat informasi. Masyarakat informasi menekankan seluruh kegiatan sehari-hari mereka merujuk pada informasi. Dengan demikian, konsep dasar pengembangan koleksi menjadikan konteks tersebut sebagai dasar pemilikannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Afdal. Koleksinya melalui katalog. Penggunaan dapat mengetahui koleksi perpustakaan. Di sinilah peranan penting pengkatalogan dan pengklasifikasi bahan pustaka. Selain pengendalian koleksi, kedua hal itu sekaligus juga menginformasikan koleksi bahan perpustakaan. Setelah selesai dialog, bahan perpustakaan diserahkan ke bagian pelayanan. Kebijakan pengembangan koleksi didasari atas berikut. Yang pertama, berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan penggunaan. Pengguna perpustakaan sekolah adalah tenaga pengajar, tenaga administrasi, siswa yang kebutuhannya akan diinformasikan berbeda-beda. Yang kedua, kelengkapan. Koleksi hendaknya jangan hanya terdiri atas buku agar
aja yang langsung dipakai dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi bidang ilmu yang berkaitan erat dengan program yang ada secara lengkap. Yang keempat, kemutakhiran. Koleksi hendaknya mencerminkan kemutakhiran. Ini berarti bahwa perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat, kerjasama. Koleksi hendaknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, tenaga pengajar, dan siswa. Dengan kerjasama diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Abu Zar Al-Ghifari yang beruang lingkup pengembangan koleksi. Koleksi secara keseluruhan yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang, perseorangan atau sekelompok orang yang melayani di perpustakaan, bukan komunitas terbatas untuk penggunaan aktif serta komunitas potensi. Informasi yang diperlukan tampilkan dalam hasil analisis komunitas masyarakat. Proses penyebaran koleksi meliputi 6 komponen primer atau 6 tahapan pada proses pengembangan koleksi. Ke-6 tahapan tadi dibagi menjadi berikut. Yang pertama, menganalisis komunitas. Kedua, merumuskan kebijakan koleksi. Yang ketiga, melakukan seleksi koleksi. Yang keempat, melakukan pengadaan. Yang kelima, melakukan penyagaan. Yang keenam, melakukan penilaian koleksi. Yang C, kebijakan pengembangan koleksi. Koleksi yang baik hanya berasal dari pemilihan bahan perpustakaan yang baik pula. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memandu pengembangan koleksi. Dengan kebijakan pengembangan koleksi yang secara resmi disahkan oleh pimpinan sekolah, perpustakaan memiliki pegangan untuk mengembangkan koleksinya. Selain itu, perpustakaan juga akan memiliki kekuatan resmi untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Pengembangan koleksi haruslah selalu didasari atas tertentu yang harus dipegang teguh. Perpustakaan harus menjaga agar koleksinya berimbang sehingga mampu memenuhi kebutuhan kepala sekolah, guru, siswa, dan peneliti. Demikian pula kebutuhan kurikulum perlu diperhatikan. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, perpustakaan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan. Kegiatan ini melibatkan perpustakawan, kepala sekolah, guru, siswa, serta pihak lain yang berpentingan dengan perpustakaan. Pemilih bahan perpustakaan harus cermat sebelum sampai kepada langkah pengadaannya. Proses yang panjang dan